Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sukuniawati Hulu, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat luar biasa. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 ini ditugaskan untuk melakukan tugas kegiatan demonstrasi kontekstual, di mana di modul 3.1 ini, Pak, adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, dan sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak atau mewawancarai Bapak, terlebih dahulu Bapak, saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baiklah, Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Arman Nalawa. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN 076061 Hilgodo Mujur. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas perkenalannya, Pak. Baik Bapak, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ini Bapak ya. Iya. Oke, baik. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi unsur-unsur ya atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah ini Bapak? Baik, terima kasih, Bu. Sebelum saya menjawab, agar nanti lebih enaknya, terlebih dahulu kita bahas satu kasus ya, Bu ya. Kebetulan baru-baru ini ada anak kita atau anak adik kita yang sudah 4 bulan tidak hadir di sekolah lantaran sakit kanker dan harus menjalani kemoterapi. Karena kondisi yang lebih tidak memungkinkan, akan terlebih tersebut untuk pergi ke sekolah, dan pihak sekolah pun tidak mau memberikan beban kepada anak tersebut. Dengan memberikan tugas-tugas yang nantinya akan mengganggu matanya, maka saya sebagai pimpinan memanggil orang tua anak tersebut dan memberikan alternatif pilihan, dan akhirnya ada kesepakatan yang dibuat, yaitu anak tersebut mengundurkan diri dari sekolah. Lebih fokus ke pengobatannya atau penyembuhannya. Begitu, Pak. Kasihan sekali ya Pak ya. Masih anak-anak sudah terkena penyakit seperti ini. Baik Pak, kalau dari kasus yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan dilema etika? Baik, sebagai pimpinan sekolah, saya mencari informasi berbagai sumber, Ibu. Tentu saja dari wali kelas, BK, orang tua dan anak tersebut, dan beberapa orang yang terlibat, sehingga saya dapat mengidentifikasinya dengan benar, Bu. Begitu. Baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua ya kepentingan yang sama-sama benar seperti Betul, itu Pak. Betul. Yang Bapak sampaikan di kasus yang pertama tadi terkait tentang anak yang tidak hadir karena terkena penyakit begitu Pak ya? Iya. Oke, baik. Jadi dia atau anak tersebut dia tidak hadir di sekolah kan bukan karena keinginannya begitu kan Pak ya? Iya. Karena lantaran dia sakit. Betul, Bu. Jadi bagaimana Bapak langkah dalam pengambilan yang ada keputusan yang dua-dua kemungkinan sama-sama benar begitu Pak? Baiklah, selama ini ya Bu syukur, saya selalu mengambil keputusan dengan duduk bersama. Jadi dalam bermusyawarah
dengan beberapa unsur yang terlibat, lalu memikirkan dampaknya ya dari berbagai sudut. Dan yang paling penting Ibu Syukur ya, dengan mengambil keputusan kita harus memiliki administrasi yang jelas. Nah, dalam artinya ada bukti pendukung. Nah, nanti dapat menghasilkan keputusan yang paling benar di antara yang benar tadi, Bu. Begitu, Bu. Oke. Oke, baik Pak. Luar biasa Pak ya. Iya. Saya dapat banyak pelajaran nih dari Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian Bapak, dari langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ini, Pak? Baik, keputusan yang kita harus menganalisis kasusnya dengan seksama ya Bu. Ini jangan pernah berpihak ke satu sisi. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan kita harus juga jangan terburu-buru Ibu. Ya, semua yang diberikan pendapat harus kita dengarkan, bukan hanya satu orang Bu. Begitu Bu. Baik Pak, berarti segala sesuatu itu jangan kita mengambil keputusan ya Pak terburu-buru atau tergesa-gesa begitu ya Pak ya. Iya, gitu. Baik Bapak, selama ini apa hal-hal saja yang Bapak anggap yang lebih efektif begitu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, yaitu tadi bersyukur seperti yang sudah saya sampaikan, harus kita dengarkan semua yang terlihat ya atau yang terlibat dalam kasus dan membayangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkannya serta memperhatikan bukti-bukti dukung yang ada. Jangan pernah berat sebelah ya. Yang sehingga keputusan yang akan kita hasilkan nanti diharapkan akan adil untuk semuanya. Begitu. Ya, Bapak. Dari waktu ke waktu Bapak ya. Ya. Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak mengambil keputusan itu Bapak? Baik, terima kasih. Sosok ini adalah sosok media. Banyak sekali di tempat kami ini media-media yang selalu datang dengan tidak mengetahui duduk perkataannya, ya, hanya mendengarkan dari satu sisi, lalu menggiring ke opini, ya, ke opini yang negatif seperti kasus yang saya sampaikan ini, Bu. Ini jelas-jelas dengan musyawarah dan telah terjadi kesepakatan dengan orang tua, namun ya, pemberitaan yang ada kami pihak sekolah mengeluarkan anak tersebut lantaran sakit. Begitu. Oke baik Bapak. Jadi ini ke arah yang lebih negatif ya begitu ya Bapak? Iya, iya. Setelah dijelaskan dari pihak sekolah, mereka begitu ya Pak? Iya. Baru maklum. Iya. Selanjutnya Bapak pertanyaannya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau dalam menyelesaikannya atau langsung diselesaikan begitu Pak? Gitu Pak. Oke, baik Bu. Sebagai kepala sekolah, saya dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat ya Bu. Nah, namun tetap saya harus menganalisis terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu. Nah, tidak seketika itu juga saya putuskan. Namun biasanya saya melakukan forum diskusi dengan dahulu dengan Bapak Ibu guru dan komite dan orang tua. Begitu. Oke baik Pak. Jadi segala sesuatu itu Pak lebih menekankan tentang musyawarah terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi? Kemudian Bapak, siapa saja yang menjadi penentu atau orang-orang yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Baik Bu, faktor tentu
saja masukan dari beberapa orang yang terlibat, ya Bu. Ini kalau ditanya orang atau sosok mungkin lebih membantu pimpinan saya, yaitu kawan-kawan saya itu. Oh, begitu ya. Selalu begitu ya, Pak? Iya. Ya, dari apa yang sudah saya dengar tadi, Pak, kemudian Bapak tadi juga sudah bercerita tentang apa-apa yang Bapak hadapi begitu, Pak ya, Iya. terkait tentang kasus ini. Betul, Bu. Nah, apa sih yang bisa Bapak ambil atau pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kasus-kasus yang telah Bapak selesaikan ini, Pak? Baik, Bu. Dalam mengambil keputusan ya, Bu, tidak boleh tergesa-gesa. Harus ada bukti pendukung. Nah, dengarkan berbagai pihak. Pikiran, dampak, jangan jangka pendek dan jangka panjang. Oh, baiklah. Kita juga harus percaya diri ya, Pak, Iya. dan yakin akan keputusan Iya, yang kita akan melakukan untuk bermusyawarah. Baiklah. Ini kan dalam pengambilan keputusan itu ada yang dikenal dengan prinsip pengambilan keputusan ya Pak, Iya. yang ada berbasis aturan ya, Betul. ada yang berbasis rasa peduli, dan ada yang berbasis rasa akhir. Betul. Jadi izin bertanya Pak ya, Baik. yang saya tanyakan kepada Bapak, dari 3 prinsip ini mana yang lebih Bapak cenderung? Gitu, Pak. Iya, baiklah Ibu. Kalau ditanya mengenai cenderung, kemana menurut saya kita harus memperhatikan yang berbasis aturan ya Bu. Nah, ini namun lebih cenderung ke rasa peduli ya Bu. Begitulah Bu. Baik Pak, itu saja wawancara kita pada hari ini Bapak. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak waktunya, dan dari apa yang kita obrolkan tadi Pak, saya dapat pelajaran baru nih Pak. Nah, jadi intinya memang segala sesuatunya itu harus bermusyawarah ya, Iya. mengambil keputusan itu. Betul. Harus ada bukti-bukti yang konkret dan tidak berat sebelah, seperti itu ya Pak. Iya begitu. Jadi saya berterima kasih banyak Bapak sekali lagi, dan semoga SD Bapak semakin sukses ke depannya. Iya, amin Bu. Terima kasih Bu. Saya juga bersyukur yang sudah mau sering juga ke sekolah saya. Saya doakan semoga program Guru Penggerak berjalan dengan baik ya Bu. Dan salam buat ya Bapak Kepala Sekolah Ibu. Makasih Bu. Ya baik Pak, akan saya sampaikan nanti kepada Bapak Kepala Sekolah saya, dan saya ucapkan terima kasih lagi Pak, dan mohon izin Pak ya. Iya, makasih. Oke, makasih. Makasih. Jauh Pak. Jauh Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat walafiat. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan wawancara Bapak terkait tugas saya dalam program Guru Penggerak angkatan 10 Pak. Kaitannya dengan cara Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dunia etika Pak. Hal ini juga nanti Pak yang akan menjadi pengalaman bagi saya untuk kedepannya. Iya, Pak Ibu School, silakan boleh ditanyakan apa kira-kira. Dan sebelumnya dulu Bapak, Ya. saya menyampaikan kepada Bapak bahwa kegiatan wawancara ini kami calon guru penggerak angkatan 10 ditugaskan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yang mana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Oke, baik Pak, Ya, boleh silakan. saya ajukan pertanyaan Pak? Silakan Bu.
Terima kasih Pak. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama Bapak ya. Iya. Selama ini apakah Bapak pernah mengambil keputusan yang sifatnya itu dilema etika? Dia tentu saja pernah bersyukur ya, karena sebagai kepala sekolah terkadang saya dihadapkan kepada keputusan yang harus diambil, dan kadang-kadang tentu keputusan ini tidak selalu menyenangkan dan sesuai dengan harapan semua orang. Nah, disitulah dilema ini muncul ya, bahwa ingin, tetapi tentu apapun keadaan sebuah keputusan itu diambil tidak boleh didasarkan dengan keuntungan pribadi. Semua ini haruslah bermusyawarah kepentingan lembaga atau orang banyak. Baik Pak, terkait itu Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini Pak? Ya, tentu selama ini yang saya lakukan tentu saja dengan menemukan informasi dari beberapa sumber, ya Bu ya. Nah, kemudian menghadirkan orang-orang yang terlibat sehingga mendapatkan data yang akurat, sehingga saya dapat menganalisis dengan baik kasus tersebut. Berarti dalam hal ini dari berbagai sumber ya Pak? Iya, betul. Informasi yang Bapak dapatkan. Betul. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah ini ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. kemudian sama-sama juga mengandung nilai kebajikan. Iya, betul. Nah, tentu selama ini di dalam mengambil keputusan, saya selalu membuat plan A dan plan B, dan saya harus berpikir dari berbagai pandangan, lalu memikirkan dampak bagi orang lain. Tentunya semua ini didasarkan atas musyawarah. Berarti selalu bermusyawarah begitu ya Pak? Betul. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil keputusan yang Bapak lakukan begitu? Ya, betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa kita harus mengutamakan kepentingan lembaga dari orang banyak, dan jangan pernah berpihak ke A, ke satu sisi saja, dan mendapatkan keuntungan pribadi. Dan hasil keputusan tersebut intinya adalah bahwa kasus tersebut harus kita analisis dengan baik, tidak terburu-buru tentunya ya. Tidak tergesa-gesa gitu Pak Iya, ya? betul. Dalam membuat sebuah keputusan. Betul. Kalau begitu Pak, hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ya, tentu dengan menggunakan seperti ya. Jadi tidak memandang siapa dia. Dalam artinya adalah apakah dia teman dekat, kemudian apakah pangkatnya, kemudian berapa lama masa kerjanya, dan selalu disandingkan dengan bukti dukung, kemudian eksekusi dengan terlebih dahulu. Tentu menganalisis dan membayangkan dampak-dampak yang ditemukan dari keputusan yang akan dikeluarkan. Berarti intinya Bapak posisinya harus netral begitu Iya, Pak? betul. Baik Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan Ya. tadi, sejauh ini hal yang paling menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu kira-kira apa ya Pak? Ya, tentu saja sejauh ini menurut saya adalah yang melalui perasaan yang ada rasa tidak enak apabila keputusan yang saya putuskan itu tidak disenangi oleh sebagian orang. Berarti tantangannya ada pada diri sendiri ya Pak? Iya, betul. Dalam pengambilan atau penyelesaian keputusan ini, Ya. adakah jadwal yang Bapak lakukan secara khusus atau pada saat menyelesaikan sebuah kasus Ya. atau mengambil langkah sebuah keputusan Ya. langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana? Ya, begini kan Bu ya. Kan dalam mengambil keputusan itu ada dua. Jadi yang pertama ada yang sifatnya urgen, dan ada yang kedua adalah yang bersifat terencana.
memang dituntut cepat dan tepat, namun tetap harus perlu kematangan dalam berpikir dan bersabar. Dan menurut saya musyawarah adalah hal yang paling tepat. Berarti lagi-lagi musyawarah Ya, walaupun betul. sifatnya urgent tapi tidak boleh buru-buru ya Pak. Ya tentu. Nah, selanjutnya Bapak, Ya silakan. faktor-faktor apa sih Pak yang selama ini mempermudah akan membantu? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat walafiat. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait tugas saya dalam program penggerak angkatan 10 Pak. Kaitannya dengan cara Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 5 etika Pak. Hal ini juga nanti Pak yang akan menjadi pengalaman bagi saya untuk kedepannya. Ya baik bosku, silakan boleh ditanyakan apa kira-kira. Dan sebelumnya dulu Bapak, Ya. saya menyampaikan kepada Bapak bahwa kegiatan wawancara ini kami calon guru penggerak angkatan 10 ditugaskan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Oke, baik Pak, Ya, boleh silakan. saya ajukan pertanyaan Pak? Silakan Bu. Terima kasih Pak. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama Bapak ya. Ya. Selama ini apakah Bapak pernah mengambil keputusan yang sifatnya itu di 5 etika Pak? Ya tentu saja Bu pernah bosku ya. Karena sebagai kepala sekolah terkadang saya dihadapkan kepada keputusan yang harus diambil. Dan kadang-kadang tentu keputusan ini tidak selalu menyenangkan dan sesuai dengan harapan semua orang. Nah, disitulah dilema. Ini muncul ya bahwa ingin, tetapi tentu apapun keadaan sebuah keputusan itu diambil tidak boleh didasarkan dengan keuntungan pribadi. Semua ini haruslah bermusyawarah kepentingan lembaga atau orang banyak. Baik Pak, terkait itu Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan 5 etika ini Pak? Ya tentu selama ini yang saya lakukan tentu saja dengan menemukan informasi dari beberapa sumber ya Bu ya. Nah kemudian menghadirkan orang-orang yang terlibat sehingga mendapatkan data yang akurat sehingga saya dapat menganalisis dengan baik kasus tersebut. Berarti dalam hal ini dari berbagai sumber ya Pak? Iya betul. Informasi yang Bapak dapatkan. Betul. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah ini ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. kemudian sama-sama juga mengandung nilai kebajikan. Iya betul. Nah tentu selama ini di dalam mengambil keputusan saya selalu membuat plan A dan plan B dan saya harus berpikir dari berbagai pandangan lalu memikirkan dampak bagi orang lain. Tentunya semua ini didasarkan atas musyawarah. Berarti selalu bermusyawarah begitu ya Pak? Betul. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil keputusan yang Bapak lakukan begitu? Ya betul. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, bahwa kita harus mengutamakan kepentingan lembaga dari orang banyak dan jangan pernah berpihak ke A, ke satu sisi saja dan mendapatkan keuntungan pribadi dan hasil keputusan tersebut intinya adalah bahwa kasus tersebut harus kita analisis dengan baik, tidak terburu-buru tentunya ya. Tidak tergesa-gesa gitu Pak Iya ya? betul Dalam membuat sebuah keputusan. betul. Kalau begitu Pak, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada
kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ya, tentu dengan menggunakan seperti ya. Jadi tidak memandang siapa dia. Dalam artinya adalah apakah dia teman dekat, kemudian apakah pangkatnya, kemudian berapa lama masa kerjanya, dan selalu disandingkan dengan bukti dukung. Kemudian eksekusi dengan terlebih dahulu. Tentu menganalisis dan membayangkan dampak-dampak yang ditemukan dari keputusan yang akan dikeluarkan. Berarti intinya Bapak posisinya harus netral begitu Iya, ya, Pak? betul. Baik Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan Ya. tadi, sejauh ini hal yang paling menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu kira-kira apa ya Pak? Ya, tentu saja sejauh ini menurut saya adalah yang melalui perasaan yang ada rasa tidak enak apabila keputusan yang saya putuskan itu tidak disenangi oleh sebagian orang. Berarti tantangannya ada pada diri sendiri ya Pak? Ya, betul. Dalam pengambilan atau penyelesaian keputusan ini, Ya. adakah jadwal yang Bapak lakukan secara khusus atau pada saat menyelesaikan sebuah kasus Ya. atau mengambil langkah sebuah keputusan Ya. langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana? Ya, begini kan Bu ya. Kan dalam mengambil keputusan itu ada dua. Jadi yang pertama ada yang sifatnya urgen dan ada yang kedua adalah juga yang bersifat terencana. Memang itu cepat dan tepat, namun tetap harus perlu kematangan dalam berpikir dan ditambah. Dan menurut saya musyawarah adalah hal yang paling tepat. Berarti lagi-lagi musyawarah Ya, walaupun betul. sifatnya urgen tapi tidak boleh buru-buru ya Pak. Ya tentu. Nah, selanjutnya Bapak, Ya silakan. faktor-faktor apa sih Pak yang selama ini mempermudah akan membantu Bapak dalam mengambil keputusan, serta adakah seseorang menurut Bapak yang sangat-sangat membantu Bapak dalam hal mengambil keputusan? Iya, tentu saja ya Bu ya. Ada yang jadi ada kemahasiswaan. Jadi mereka juga sangat mendukung saya sehingga saya nyaman dalam mengambil satu keputusan. Berarti dukungan ya Pak ya? Ya, betul. Dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi terkait cara-cara Bapak dalam mengambil keputusan, kira-kira adakah pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Tentu saja Pak ya, kasus ini berkaitan dengan dilema etika begitu. Ya, begini kan Bu ya, yang saya dapat ambil kematangan dan ketenangan dalam berpikir serta jam terbang dalam menghadapi situasi, dalam mengambil keputusan sangat berpengaruh sekali ya Bu sekalian. Nah, tentu saja kita yakin dan percaya diri dengan apa yang kita putuskan, kemudian fokus pada dampak jangka pendek dan jangka panjang ke depannya. Berarti di samping itu harus ada kematangan, Iya. gitu ya Pak. Betul. Harus memiliki rasa percaya diri ya Pak. Iya, betul. Baik Pak, ini kan dalam mengambil keputusan itu kan ada yang dikenal dengan istilahnya prinsip gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ada 3 prinsip, yaitu yang Ya. pertama itu berbasis aturan, Ya. kemudian ada juga yang berbasis rasa akhir, Ya. dan ada juga yang berbasis rasa peduli. Ya. Nah, dari 3 prinsip ini Pak, kira-kira Bapak ini lebih cenderung ke prinsip yang mana ini? Ya, kalau pribadi ya, cenderung ke prinsip mungkin ya lebih hasil akhir. Tentu tetap saja memperhatikan bentuk kepedulian terhadap sesama. Berarti walaupun nanti fokus ke hasil akhir ya Pak, Iya, tapi Bapak juga dalam proses memperhatikan kepedulian ya Pak. betul. Baik Bapak, mungkin itu yang bisa saya berikan ya untuk pertanyaan kepada Bapak terkait wawancara hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Semoga kedepannya Bapak yang Bapak putuskan selalu berdampak baik bagi orang banyak. Ya, amin Bu ya. Saya doakan semoga program Guru Penggerak ini
bisa berjalan dengan baik dan Ibu bisa menjadi pemimpin yang sukses ke depannya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak. Setelah saya meminta waktunya Bapak, dan saya mau izin Pak, dan saya mengakhiri pembicaraan kita ini. Dan saya berterima kasih banyak Pak waktunya. Ya Ibu.